Assalamualaikum, welcome back to Rama TV Medan Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Kita harus jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Oke, sekarang kita sambil aku ngerjain beres-beres rumah sambil cerita-cerita ya, cerita-cerita tentang waktu kecil gitu. Jadi aku kasih tahu lagi ya, kasih tahu. Jadi aku ceritain lagi kalau waktu kami itu 6 bersaudara. 6 bersaudara dan 5 itu cewek, perempuan dan 1 cowok. Jadi waktu kecil itu kita semua punya tugas ya, punya tugas masing-masing dikasih sama orang tua kita, sama mamaku. Ya dikasih tugas, nih kamu nih apa, nih kamu nih kerjain nyuci piring, gosok baju, masak nasi, masak air, masak masak nggak ada sih, masak tetap mama ya, kita nggak pandai masak. Nyuci baju gitu, nyuci baju, nyapu halaman, nyapu rumah, ngepel, terus nyuci piring, pagi siang malam tuh 1 hari 3 kali nyuci piringnya, ada tugasnya masing-masing. Dan pagi tuh beda orangnya, siang itu beda, terus malam itu beda juga. Waktu mama masak itu kan siang tuh ya, banyak cucian tuh. Nah itu beda juga. Terus apalagi jaga adik kan, karena waktu itu kan adikku masih kecil-kecil ya, karena kita rapet ya teman-teman, rapet. Aku sama adikku yang nomor 1 itu bedanya setahun, adikku nomor 2 ke ketiga itu bedanya 2 tahun, dan itu 2 tahun bedanya sampai yang ke nomor 6 kayak gitu. Jadi rapet, jadi jaga adik kayak gitu. Terus apalagi ya, itu pekerjaan kita. Tahu sendiri kan waktu kecil kan tuh kita males-malesan kalau disuruh ya kan, disuruh ini itu disuruh ayo cepetan gitu, sampai marah-marah mama kan kita, iya nanti kayak gitu kan, seringnya seperti itu, namanya juga anak-anak ya. Nah terus waktu kecil gitu kita tuh kayak turun temurun gitu, diwarisin. Kayak aku udah menikah kan, dulu kan aku sebelum menikah pekerjaanku itu ditugasin sama mamaku tuh kan banyak ya, karena anak paling tua ya kan mungkin. Jadi aku tugasnya nyapu, ngepel, cuci piring, masak air, masak nasi, terus yang terakhir nyuci juga aku sebelum nikah ya, sebelum aku kerja. Nah setelah aku kerja, pekerjaan kayak nyuci baju itu diwarisin ke adik aku yang nomor 3, karena dia lebih milih, kan disuruh mau ngapain nih, mau pilih apa, cuci baju. Ini Kak Yanti udah kerja kayak gitu kan, Kak udah kerja, kamu terus mau nyuci baju siapa, terus adik aku inisiatif yang nomor 3 cuci baju kayak gitu. Ya udah Silia nih cuci baju, udah dia cuci baju kerjaannya, dan emang dia kalau disuruh cuci tuh cepet banget siapnya, gitu sudah selesai gitu, dan bersih teman-teman, ligat kayak gitu. Dan kayak gitu turun temurun gitu, kayak aku udah menikah, aku udah bekerja dan menikah, turun temurun kerjaannya, jadinya yang nomor ini kerjain ini kayak gitu, nomor 4 kerjain ini, nomor 5. Yang nomor 5 itu biasanya enggak pegang kerjaan,
setelah 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 aku menikah, jadi dia punya punya tugas sendiri gitu. Tugasnya apa ya, nomor 5 itu kan biasa dia nggak ada ini ya, nggak ada disuruh mama, karena paling dia disuruh-suruh aja, disuruh-suruh keluar beli apa kayak gitu. Setelah aku menikah tuh dia ada megang kerjaan apa ya, nyapu kalau nggak salah, nyapu atau kepel, karena itu kan tugasku kan dulu gitu. Jadi aku itu temen-temen dari aku gadis udah berpindah-pindah ya. Jadi mamaku itu, orang tuaku itu dulu aku tinggalnya di Medan tuh, di Karya Gang Maruto. Nah, itu kita tinggal di tanah orang, kita rumahnya rumah sendiri, buat sendiri ya, di tanah orang numpang. Nah, setelah bapakku udah lumayan bukan sukses sih, punya tabungan mamaku, jadi dia bel ini buat rumah, beli tanah di Tanjung Merawa. Jadi kami buat rumah lah di sana, di Tanjung Merawa, dan kita pindah di sana semua. Jadi dari dulu emang udah pindah-pindah aku ya teman-teman, pindah-pindah di Tanjung Merawa kayak gitu teman-teman, ceritaku. Ya, sebenarnya kalau tugas ini nyapu, karena kami tuh cewek, kebanyakan iya cewek semua kan, kecuali yang kecil itu cowok. Jadi mama kami tuh ya tinggal masak aja. Jadi kerjaan rumah tuh udah dibagi-bagi nih. Nih kamu ini, kamu itu, yang kayak aku bilang tadi itu ya teman-teman. Jadi udah ter dibagi kan, jadi udah tahu tugasnya masing-masing apa kayak gitu teman-teman. Dan pastinya ada yang kalau misalnya ini bukan tugasnya gitu ya kan, bukan tugasnya terus disuruh ke kita gitu, pasti ada yang kayak udur-uduran, ngerti nggak udur-uduran kayak gitu, udur-uduran, jadi tunggu-tungguan gitu, bisa disuruh mama apa ya, disuruh kayak bukan tugas kita. Misalnya ada yang sakit gak bisa ngerjain, misalnya aku sakit gak bisa ngerjain nyapu gitu, gak bisa nyapu gitu, jadi yang nyapu ya salah satu dari kami. Itu udur-uduran teman-teman. Jadi tunggu-tungguannya, kaulah 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 kayak gitu kan, orang Medan, kaulah nggak mau, capek gini gitu-gitu ya kan. Teman-teman ada tuh yang kayak gitu pastinya ya kan, di keluarga tunggu-tungguan ya kan. Ada sih di keluarga itu ada yang kayak kelemar ada, aku punya adikku yang nomor 4 itu kelemar lambat gitu kerjanya, kayak apa ya tuh dulu bilangnya, aku apa ya, kelemar apa tuh ya namanya, lelet, lelet banget tuh teman-teman. Ada adik aku nomor 4 tuh lelet, kita tuh semua ini ya, satset gitu ya kan. Kalau yang nomor 4 tuh lelet dia teman-teman, jadi nggak cepet kerjanya, lama banget teman-teman loadingnya gitu. Tapi loading enggak, cuman kalau suruh ini itu dia lama kerjanya gitu. Rapi sih, rapi, cuman ya itu lama banget gitu kerjaannya, harus kita nunggunya berjam-jam baru dia selesai teman-teman. Ada tuh di keluarga kami, ada tuh namanya adikku nomor 4 gitu. Nah, ini aku cerita ya dulu. Jadi kita kan kalau dulu kan punya tetangga itu rapet-rapet ya rumahnya. Nggak terlalu rapet sih, cuman rumahku aja yang rapet, yang gempet kayak gitu. Jadi dulu aku kan nyapu ya. Kalau nyapu memang lama ya teman-teman. Jadi semua tuh harus kelihatan bersih gitu, harus disapuin. Aku sambil
ngidupin radio sambil nyanyi-nyanyi, pokoknya lama gitu aku dulu nyapunya. Jadi tetanggaku tuh ada yang merhatiin gitu, merhatiin terus dia bilang ke mamaku, "Itu dia tuh, si Rama tuh nyapunya kok gitu lama kali," katanya gitu, "sampai berapa jam sendiri," katanya kayak gitu. "Lama kali nyapunya, eee, kirain udah siap, taunya, eee, keluar apa tuh namanya, kayak bersihin sapunya gitu rupanya dia, bukannya udah selesai. Kok gitu ya, kok lama kali," kayak gitu mamaku cuma bilang, "Dia memang kayak gitu," katanya itu, "nyapu lama, bersih bersih, cuman ya lama kalau nyapu," katanya gitu. Aku gitu teman-teman. Jadi nyapu tuh gak bisa ini, harus aku perhatiin dulu semuanya kayak apa, kayak kayak tempat apa, sofa kayak gitu kan tuh harus aku kebutin pakai sapu kayak gitu. Pokoknya kelihatan sampai bersih, sampai habis debunya baru aku sapu kayak gitu teman-teman. Pokoknya aku sapuin pok sudut-sudut tuh harus gak ada debunya dulu. Apalagi dulu lantainya tuh bukan lantai keramik kayak gini ya teman-teman. Dulu lantainya itu semen, tahu nggak sih semen? Semen lah pokoknya kayak gitu. Dari semen, bukan keramik. Jadi ya lama teman-teman. Apalagi kalau aku udah ngepel tuh tetangga itu tuh ternyata memperhatikan aku kalau nyapu aku tuh lama. Apalagi kalau udah sambil ngepel. Dan dulu ngepelnya aku entah nggak tahu entah dari dapat ilham dari mana. Neng liatin tetangga ngepel tuh ya, mereka tuh ngepel pakai minyak, tahu nggak, minyak solar. Nah jadi kan kilat gitu kan, tapi ya berminyak lantainya licin. Jadi bapakku tuh marah dulu waktu aku ngepel pakai minyak solar itu, karena semua eh, mm, tetanggaku yang rumah lantainya itu semen ya, mereka ngepelnya tuh bukan pakai soklin lantai kayak gitu, bukan teman-teman, pakainya solar. Dulu zaman dulu tuh. Jadi aku juga kadang kelihatan licin, apa, kalau dilihat itu kelihatan kilat gitu loh teman-teman, tapi ya itu licin, lengket. Jadi bapakku tuh dulu marah, "Apa ini ngepel pakai minyak," katanya, "kayak gitu licin kayak gini orang bisa kepleset," katanya. Ya memang kayak gini, semua orang tuh kayak gini. Lewat tuh di rumah Mbak Sri, di rumah Wak Wak Tati Wak Tati, semua orang ngepel pakai minyak. Iya, di Medan itu kayak gitu teman-teman, kalau ngepel pakai minyak solar itu buat dipel lantainya dulu kayak gitu. Aku masih ingat dulu, apalagi tuh kalau lebaran ya, lebaran tuh pakai eh, mau lebaran dah sibuk tuh temen-temen, kayak nyapu tuh diminyain. Dan aku lupa ya ngepelnya dulu pakai pakai kain pel yang gagang pel itu yang kayak sekarang, atau pakai kain lap. Aku lupa teman-teman itu caranya gimana dulu, udah lupa. Karena minyak itu gimana ya, aku tetesin satu-satu atau aku campur eh, ke ke apa, campur rinso apa gimana, lupa aku teman-teman. Pokoknya aku ngepel, inget aku dulu kalau mau ngepel itu pakai minyak minyak solar. Ada nggak di sini yang kayak gitu, kalau lantainya dulu semen ngepelnya tuh pakai minyak solar? Ada nggak teman-teman? Jadi tuh lantainya itu ya kan semen tuh jadi kilat gitu, kilat bau solar. Habis itu bau solar teman-teman lantainya, tapi kilat bersih gitu, nggak ada debunya, cuman ya berminyak.
dulu itu. Dulu tuh seperti itu dulu, kalau mereka ngepel tuh, aku ngeliatin itu dan mamaku juga dulu sebelum aku yang nyapu, aku dulu masih kecil, mamaku juga pakai itu, pakai minyak solar itu, teman-teman. Jadi, ya itu setelah dipikir-pikir ya sekarang tuh kalau aku gede, ih kayak kenapa pakai solar, kan licin, habis itu kan nanti kan kalau ada yang ngerokok itu kan ces gitu kan. Ini minyak solar ya bisa kebakar ya nggak sih temen-temen mikirnya kayak gitu aku jadinya. Tapi aku nggak habis pikir kenapa pakai minyak solar, kenapa nggak pakai ya pakai dulu kalau nggak minyak solar kayaknya air rinso kayak gitu kan tuh dipel gitu. Kalau rumah nenekku dulu kan sebelum keramik lantainya aku lupa apa pakai minyak solar itu juga apa enggak. Soalnya aku lupa teman-teman. Tapi kalau di rumahku gitu, pakai itu, pakai minyak solar. Minyak solar itu dibuat dibuat buat apa? Dibikin buat ngepel, ngepel lantai. Aku inget, inget banget itu. Tuh, jadi kalau udah ngepel pakai itu, jadi lantainya berminyak gitu. Dan bapakku tuh marah-marah. Kenapa sih ini pakai ini? Oh, apa lantai dipel pakai minyak lengket katanya kayak gitu, habis itu licin katanya gitu. Tapi cuman gitu aja sih bapakku, kelihatan bersih kayak lantainya hitam gitu temen-temen, jadinya lantainya hitam dan kilat gitu teman-teman. Jadi itu aku ya itu kalau aku pengalamanku. Dan aku kalau misalnya setrika itu sebenarnya aku paling gak suka ya, karena setrika bajuku sendiri aja tuh kayaknya lama banget, kayaknya bukan kerjaan aku gitu ya teman-teman. Jadi aku agak males gitu ya nyetrika baju sebenarnya dulu ya. Kalau sekarang kan memang harus ya, kewajiban, kalau nggak disetrika pakaiannya kusut ya teman-teman, apalagi seragam sekolah sama kantor ya, kalau nggak disetrika itu kusut ya teman-teman. Oke, itu cerita aku ya teman-teman, cerita waktu kecil kayak gitu, cerita tentang tugas kita. Kayak ada lagi apa ya, kayak waktu kerja juga, aku nyuci sendiri teman-teman, nyuci sendiri. Dan cucian kalau aku nyuci tuh cuman direndam direndam lama, habis itu tinggal dikasih sabun, disikat gitu sebentar aja udah, kan nggak pakai mesin cuci ya, dulu cuci jatah pakai tangan dulu waktu aku zaman kerja tinggal di rumah nenek, karena rumah nenekku tuh nggak punya mesin cuci dan dia dulu pakai orang buat cuci gitu, cuci bajunya, pakai tukang cuci aku bilangnya teman-teman gitu. Jadi aku nyuci sendiri. Jadi ya begitulah ya teman-teman, bukan pengalaman ya, waktu kecil tugas kita tuh, aku tuh kayak gitu, tugas adik-adikku juga. Jadi karena aku sama adikku yang nomor 5 itu jauh ya, jauh kan jaraknya. Jadi dia tuh dulu waktu kita punya tugasnya ini, jadi dia nggak ditugasin lah, karena kan kita udah pegang semua kan kerjaan. Jadi yang nomor 5 ini nggak nggak kebagian, maksudnya nggak ditugasin lah karena masih. Tapi setelah kita menikah, dia yang pegang ini tugas, dia nyapu, dia ngepel, dia semua. Tapi ya itu teman-teman, karena dia
udah terbiasa kakak-kakaknya yang ngerjain dulu, jadi dia kalau ini suka marah-marah kalau disuruh nyapu pun suka-suka dia, jadinya kapan dia mood aja gitu mama. Jadi mama cuman marahnya cuman "Napa sapu?" kayak gitu-gitu kan. "Napa sapu tuh? Tuh nyuci kapan tuh? Dicuci, udah lama kali direndam." Itu ya cuman ini aja, keluar keluar kuping kiri masuk kuping kanan, tetap aja dia lama-lama nyucinya kayak gitu. Kalau kami kan dikerjain cepat biar cepat selesai, kalau dia enggak, ya gitu karena anak paling kecil ya, cewek paling kecil, biasa kerjaan dikerjain kakak-kakaknya semua, jadi datang udah ini apa, udah selesai, udah kakaknya udah menikah semua, tinggal dia, jadi dia suka-suka dia. Jadi kebanyakan sih waktu kami sudah menikah, mama kami yang capek gitu temen-temen. Oh iya, aku inget tuh yang nomor 5 tuh kerjaannya gosok, oh nggak salah. Iya, gosok. Yang nomor 5 tuh kerjaannya gosok, karena kami kan menikah semua, jadi yang gosok dia. Jadi dia kerja juga kan, udah selesai. Sebelum kerja dia, kami udah menikah, aku udah menikah, kami sudah menikah, dia punya kerja, ditugasin, bukan tugas ya, suruh milih aja, dia inisiatif sendiri, dia maunya gosok kayak gitu, gosok. Dan kalau gosok itu dia nunggu udah sampai menggunung gitu temen-temen, soalnya udah berapa minggu, seminggu nggak gosok, seminggu tuh dia tunggu, seminggu tuh sekali dia gosok. Kebayangkan kami semua, nggak semua sih, maksudnya kan udah nikah semua, palingan bapak ini aja, palingan aku nggak nikah semua deh waktu dia udah gosok. Aku yang udah nikah, aku Happy birthday ya. Cia. Iya paling. Cia cantik. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ini kan video. Selamat ulang tahun Cia. Nih itu dia minta gambarnya Mary. Angka berapa lilinnya Cita? Angka berapa lilinnya itu? Angka berapa? Angka berapa lilinnya? 5. 5. Dibuka. Angka 5 apa angka 2 ya? Angka 5. Angka 5. Umur Cira berapa? Umur Cira berapa jadinya? 5. 5. Umur Abang Batir berapa ya? Enggak tahu. Berapa umur Abang Batir? 8. Umur Abang Ipat? Apa ya? Oh iya. Apa sih? Apa sih umur Bang Ipat? Senang kamu dikasih itu Mary dari kemarin request pokoknya Mary pokoknya tuh ada Mau nyanyi lagu Jumbo. Coba nyanyi lagu Jumbo. Kalau nanti angin akan bawa kaku yang akan tidak memang ingat dari kelas andekan syair tahu kangen manis aku ingin kangen nyanyi kau sini dan nanti engkau akan kuat bahimu Jabila.
atas dunia. Takkan ada akhir agar kau selalu arungi hidup berbalur senyuman di hati, agar kau selalu ingat bahagia meski dunia ini tak baik saja. Dengannya, dengan hatimu telingalah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi makna. Ungkapkan cintaku dari hati. La la la, ungkapan cintaku dari hati.